Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selamat Nurspandiyani dengan NIM 55012400027 yang akan menjelaskan mengenai praktikum Accurate. Nah, sebelumnya kita buka dulu Accurate-nya. Lalu kita pilih ini buat data perusahaan baru. Ini kita klik aja yang lokal. Lalu kita masukin ke file yang kita mau. Kita namain ini pakai serangkai. Create aja. Lalu kita oke. Ini kita tunggu aja sampai selesai. Kalau udah selesai, itu tampilannya bakal kayak gini. Ada pengguna dan juga kata sandi. Di sini keterangannya kalau kata sandi itu supervisor, tapi tulisannya kecil semua. Kalau udah kita oke, dan akan ada pilihan bahasa. Aku prefer ke Indonesia. Kalau udah kita klik lanjut, di sini kita pilih yang persiapan standar aja. Terus yes. Nah, kalau udah, di sini kita ada persiapan singkat terkait mata uang perusahaan, info perusahaan, kas atau bank, terus ada pelanggan dan juga masuk, lalu ada barang dan juga jasa. Ini kita split aja, biar bisa lihat soalnya juga. Nah, di sini keterangan perusahaannya itu namanya PT Serangkai. Untuk alamatnya itu ada di Batam. Untuk tutup buku di sini bisa dilihat kalau itu di 31 Januari. 31 Januari 2021. Mata uangnya udah selesai. Terus lanjut, di sini kita masuk ke perusahaan. Ke informasi. Yang pertama, yaitu terkait kas dan juga bank. Karena di sini keterangan cuma ada dua, yaitu kas dan bank. Kita makanya kas besar. Jadi kas kecilnya kita hapus. Gimana caranya? Itu klik kanan, lalu kita klik yang hapus. Oke. Sama juga kayak kas transfer dan juga deposito. Nah, di sini kas besarnya kita ubah dulu keterangan tanggal saldonya ke 31 Januari 2021. Saldo terakhir itu 10 juta. Lalu untuk yang ini juga ganti jadi 31 Januari 2021, saldonya 40 juta. Ini keterangan di total kas dan banknya masih 10 juta. Jadi teman-teman jangan lupa untuk di-enter dulu biar dia bertambah jadi 50 juta. Kalau udah kita klik lanjut, kita masuk ke pelanggan dan juga pemasok, yaitu di informasi kedua dan juga ketiga di soal. Yang pertama kita masukin pelanggan dulu. Itu yang pertama ada Toko Bahagia. Nah, di saldo awal ini kita masukin, kita klik yang bagian paling kanan ada keterangan saldo awal. Kita klik. Nah, ini kita masukin nomor fakturnya. Untuk Toko Bahagia itu KS01. Tanggalnya itu tanggal 10 bulan Januari 2021. Saldo awal itu 10 juta. Jangan lupa di enter. Habis itu kita oke. Ini di saldo awal Toko Bahagianya kita enter lagi buat ke pelanggan kedua, yaitu Toko Cahaya. Jangan lupa di enter. Lalu kita klik lagi saldo awalnya. Masukin fakturnya S23. Tanggalnya itu 12 Januari 2021. Saldonya itu 10 juta. Jangan lupa di oke. Enter lagi. Kita masukin toko ketiga. Toko Matahari. Jangan lupa di enter. Kita klik lagi saldo awal. Masukin fakturnya itu S55. Tanggal 29 Januari 2021. Saldonya 15 juta. Di enter. Habis itu di oke. Ini jangan lupa untuk di enter lagi. Tiap di akhir itu harus di enter biar keterangan total saldonya itu bertambah. Setelah itu kita klik lanjut aja langsung. Kita masuk ke bagian pemasok di informasi ketiga ini. Ada tiga juga teman-teman. Itu pertama PT Bangun Jaya. Sama kayak tadi, klik saldo awal, masukin nomor fakturnya. BJ01, tanggalnya di 15 Januari 2021. Saldo awalnya 10 juta. Jangan lupa di enter lalu oke. Enter lagi. Dimasukin perusahaan kedua, PT Jawara.
enter, habis itu saldo awal, nomor fakturnya JW 13, tanggalnya itu 28 Januari 2021, saldo awalnya itu 20 juta. Enter, habis itu oke, ini enter lagi, masukin PT Surya, enter, habis itu saldo awal, masukin fakturnya, tanggalnya 29 Januari 2021, saldo awalnya itu 15 juta. Enter, habis itu oke, ini jangan lupa lagi untuk di enter. Kalau udah, kita lanjut ke bagian barang dan jas. Nah, sebelumnya di sini ada keterangan bahwa perusahaan itu menggunakan metode persediaan average. Jadi kita di sini pilih yang rata-rata, habis itu klik lanjut. Ini kita masukin aja nih informasi barang dan juga informasi jasa. Nomor barang yang pertama itu B01, namanya lemari kayu, tanggalnya itu 31 2021, kuantitinya 50, satuannya itu unit, harganya itu 450, harga jualnya itu 900. Jangan lupa di enter, masuk ke B2, kita ke meja kayu, tanggal 31 juga sama, kuantitinya 50, unit juga, harganya dulu 50.000, harga jualnya 500. Masuk ke B3, itu kursi kayu, tanggalnya sama, 31, kuantitinya ada 150 unit, harganya 100.000, harga jualnya 200. Kalau udah, kita klik lanjut, kita masuk ke informasi jasa, kode pertama itu C01, itu jasa reparasi meja, harganya 200. Kita klik jasa reparasi kursi, harganya 100. Terus kita klik lanjut. Nah, ini ada make sure itu mata uangnya adalah IDR, terus perusahaannya itu total kas atau uangnya itu 50 juta, tanggal sekian, metodenya itu rata-rata. Kalau udah benar, kita klik aja selesai. Nah, kita akan masuk ke bagian ini. Lanjut ke informasi syarat dan pembayaran. Untuk informasi syarat dan pembayaran, itu kita klik aja daftar, lalu klik daftar lain. Di sini ada keterangan syarat pembayaran, klik aja. Di sini kan ada COD dan juga net 30. Sedangkan di sini COD-nya udah ada, jadi kita tambahin aja untuk net 30, kita klik baru. Ini itu 0, diskonnya 0, jatuh temponya itu 30, keterangannya net 30. Kalau udah kita oke, jangan lupa untuk diperbarui. Kalau udah kita lanjut ke informasi selanjutnya terkait kode pajak. Sama kayak tadi, masuk ke daftar, daftar lain, dan di sini ada keterangan kode pajak. Kita klik aja. Karena nggak ada pin, jadi kita tambah aja yang baru. Jadi klik baru, kita masukin PPN, nilainya itu 10, keterangannya itu kodenya T, keterangannya itu pajak pertambahan nilai. Di sini kalau ada penjualan kan PPN-nya, PPN keluarannya teman-teman. Kalau ada pembelian itu PPN-nya, PPN masuk. Klik OK, jangan lupa lagi diperbarui. Kalau udah, ini ada informasi terkait aset tetap. Jadi kita masuk di sini ke aset tetap. Nah, untuk informasi pertama, ini tipe aset tetap, kita masuk ke tipe aktiva tetap pajak. Ini kita tambah yang baru, kita masukin di sini itu bangunan. Metodenya itu garis lurus, itu 20 tahun. Jangan lupa OK dan diperbarui. Nah, untuk yang kedua, tipe aset tetap, yang kedua yang ruko, itu kita masukin, kita masuk ke aset tetap, lalu kita pilih tipe aktiva tetap. Kita klik baru, tipenya itu ruko. Untuk tipe aset tetapnya itu yang bangunan. Jangan lupa di OK dan diperbarui. Kalau udah selesai, di sini ada keterangan terkait rincian aktiva tetapnya. Kita masuk lagi ke aset tetap, kita pilih daftar aktiva tetap. Kita klik yang baru. Nah, di sini tipe aktiva tetapnya itu ruko. Tanggalnya jangan lupa diubah. Tanggal belinya itu di keterangan soal tanggal 1.
bulan 3 itu tanggal 2014, sama tanggal pakainya juga. Untuk keterangannya itu ruko, ini itu 20. Metode penyusutannya itu menggunakan garis lurus. Ini akun aktifannya bisa dilihat di sini, itu bangunan atau gedung. Ini penyusutan gedung. Di sini kita cari dulu biaya pemeliharaan, biaya penyusutan gedung. Terus kita simpan dan juga tutup. Ini untuk sumbernya itu bisa di sini ya, bisa dilihat akun sumber dananya itu opening. Kita tulis saja, langsung kita klik 2 kali. Total itu 1.200.000.000. Enter. Bisa kita simpan dan juga tutup. Ini jangan lupa untuk diperbarui lagi. Untuk informasi ini sudah semua. Selanjutnya kita bakal lanjut ke transaksi selama bulan Februari. Nah, di bulan Februari, transaksi pertamanya itu di tanggal 1 Februari, yaitu setoran tunai untuk tambahan modal sebesar 10 juta. Itu karena jadinya penerimaan kas, jadi kita masuk ke kas dan bank, lalu ke penerimaan. Ini kita masukin ke kas besar, karena ini setoran tunai. Untuk tanggalnya kita ganti juga. Tanggal transaksi itu 1 Februari 2021. Memonya itu setoran tambahan modal. Amount-nya itu kita cari modal. Ini kita klik 2 kali. Amount-nya itu masukin 10 juta. Ini memonya jangan lupa untuk di enter. Terus untuk di amount-nya kita klik yang tanda kalkulator ini. Kalau udah selesai kita simpan dan tutup. Kalau udah kita masuk ke buku besar, lalu masuk ke keseluruhan jurnal. Kita masukin tanggalnya itu tanggal 1 bulan 2 2021. Ininya 28 bulan 2 2021. Klik OK aja. Kalau udah bisa dilihat ya di sini. Kalau misalkan benar ada di tanggal 1 Februari itu ada masuk kas besar dan juga modal. Kalau udah kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu 3 Februari, itu diterima pelunasan piutang dari toko bahagia melalui rekening bank sebesar 10 juta. Karena ini pelunasan piutang, maka ini sebagai transaksi penjualan. Jadi kita masuk ke penjualan, terus kita klik yang penerimaan penjualan. Ini kita masukin yaitu pelunasan dari toko bahagia. Kita klik toko bahagia, paymentnya itu tanggal 3 Februari. Itu cek numbernya itu faktur. Ceknya juga, cek date kita ganti. Jadi tanggal 3 bulan 2 2021. Memonya pelunasan piutang. Ini 10 juta. Yang S01 ini kita checklist dulu. Jangan lupa buat di ini, cek amount-nya, di klik kalkulatornya. Kalau udah, kita simpan dan tutup. Terus kita masuk lagi ke tadi, ke laporan keuangan, ke buku besar, terus keseluruhan jurnal. Kita masukin lagi tanggalnya. Nah, ini make sure kalau misalkan transaksinya itu udah masuk ke keseluruhan jurnal. Kalau udah, kita lanjut lagi ke bagian ketiga, yaitu pembelian barang dagangan dari PT Surya dengan bukti transaksi sekian, termini itu net 30, rinciannya sekian. Jadi ini karena ini pembelian, jadi kita masuk ke pembelian, terus kita ke struktur pembelian, kita cari vendornya, yaitu PT Surya, klik 2 kali.
Invoice numbernya jangan lupa dimasukin, itu SU 102. Invoice date-nya juga tanggal 3 Februari. Ship date-nya juga. Ini termsnya jangan lupa diganti ke net 30 karena di sini ada keterangan termini itu net 30. Itemnya jangan lupa dimasukin. Itemnya itu lemari kayu, kuantitinya sebesar 10, unit price-nya itu 450. Jangan lupa di enter. Yang kedua itu meja kayu, kuantitinya sama 10, unit price-nya 250. Jangan lupa di enter lagi. Kalau udah sama itu 7 juta, karena ini pembelian secara eh, hutang, itu karena net 30, jadi langsung aja disimpan dan tutup. Nah, ini untuk transaksi yang selanjutnya, itu ada pembelian barang lagi ke PT Jawara. Eh, Bukti transaksinya nomor sekian, termini itu tapi COD. Kalau begitu kita masuk ke faktur pembelian. Kita masukin vendornya, yaitu PT Jawara. Invoice number jangan lupa, JW182. Invoice date-nya itu tanggal 4 Februari 2021. Ini juga sama, 4 Februari 2021. Termsnya itu COD. Itemnya jangan lupa dimasukin. Lemari kayu, kuantitinya 10, dengan harga 450.000. Jangan lupa di enter. Habis itu masukin yang kedua, itu kursi kayu. Itu 20, harganya 100.000. Jangan lupa di enter lagi. Itu harus sama, itu 6,5, 6.500.000. Nah, kalau ini, karena ini COD, jadi kita klik yang bayar pemasok. Karena dia COD. Nah, ini date-nya payment-nya juga jangan lupa. 4 Februari 2021. Ke bank, memonya itu pembelian COD. Nah, kita klik yang ini, yang tanggal 4 Februari. Sebesar 6.500.000. Kalau udah, kita simpan dan tutup. Ini kita simpan dan tutup. Coba kita cek pembagian laporan keuangan buku besar keseluruhan jurnal. Lanjut lagi ke pembahasan di tanggal 6 Februari. Tanggal 6 Februari, PT Serangga itu menjual barang dagangan kepada toko Cahaya, bukti transaksi sekian, nomor S90, terminian net 30. Kita masuk ke penjualan, ke faktur penjualan. Kita masukin pelanggannya itu toko Cahaya, invoice numbernya, PO numbernya itu S90, invoice date-nya diganti jadi 6 Februari 2021. Ship date-nya juga diganti tanggal 6. Terms-nya diganti ke net 30. Itemnya jangan lupa masukin. Itu lemari kayu. Kuantitinya itu lemari kayunya 5, 900. Jangan lupa di enter. Masukin yang kedua, yaitu kursi kayu. Kuantitinya itu 10.
Jangan lupa di enter. Kalau udah benar 6,5 karena ini penjualan secara kredit. Ini penjualan. Nah, 30. Kita langsung simpan dan tutup aja. Nah, yang tanggal selanjutnya itu tanggal 8. Ini ada penerimaan retur dari toko cahaya. Bukti transaksinya sekian. Rinciannya sekian. Itu karena retur. Ini retur penjualan. Jadi kita langsung aja ini masuk ke retur penjualan. Itu dari toko cahaya. Date-nya diganti dari tanggal 8 Februari 2021. Deskripsi itu retur penjualan. Berarti dia yang ini. Transaksi tanggal 6. Itemnya itu lemari kayu. Returnya 1. Dan pada enter. Habis itu kita simpan dan tutup. Setelah itu ada penjualan jasa reparasi pada toko bahagia. Ini kita masuk lagi penjualan. Itu terminnya itu COD. Kita masuk lagi ke faktur penjualan. Kita masukin itu toko bahagia. PO numbernya itu JS01. Invoice date-nya itu di tanggal 10 Februari. Ship date-nya juga disamain. Itu termsnya COD. Itemnya itu jasa reparasi meja. Quantity-nya 3. Jangan lupa di enter. Habis itu yang kedua ada jasa reparasi kursi. Quantity-nya itu 4. Jangan lupa di enter lagi. Subtotalnya harus sama. Jualan jasa COD. Karena ini COD, kita kliknya bukan simpan dan tutup, tapi kita klik bayar. Sini langsung masuk ke ini. Ini kita ganti tanggalnya di tanggal 10 Februari 2021. Cek numbernya juga kita ganti 10 Februari 2021. Memonya jualan COD. Kalau udah, kita kalau udah kita simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup. Kalau udah, kita lanjut lagi ke transaksi selanjutnya tanggal 12, itu ada pembayaran utang dagang melalui akun bank kepada PT Surya. Karena ini utang dagang, berarti masuknya ke transaksi pembelian. Ini kita bayar pembelian, masuk ke pembayaran pembelian, kita masukin yaitu PT Surya. Paymentnya jangan lupa diganti ke tanggal 12 Februari 2021. Memonya itu pembayaran utang. Itu untuk transaksi yang 15 juta di 29. Maka kita checklist yang di 29 ini. Jangan lupa. Ini kalau udah kita simpan dan tutup. Lalu ada, nah ini tiket transaksi terakhir, itu ada pembayaran listrik, iklan, dan juga gaji secara tunai. Karena ini secara tunai, kita masuk ke kas dan bank, karena itu mengurangi kas besar perusahaan. Kita masuk ke pembayaran. Ini menggunakan kas besar, karena secara tunai pembayarannya, ceknya diganti jadi tanggal 15 Februari 2021. Memonya itu membayar tagihan listrik. Ini untuk akunnya itu kita cari yang biaya listrik.
ada nih biaya listrik, kita klik 2 kali, amount kita ganti jadi 500.000. Jangan lupa diantar, bisa kita simpan dan baru. Oh, ini amountnya jangan lupa diklik. Bisa kita simpan dan baru. Habis itu kita masukin lagi tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 20 bulan Februari 2021. Memonya itu membayar iklan Februari. Totalnya itu biaya iklan. Sini kita masukin biaya iklan. Amountnya sebesar 400.000. Jangan lupa di enter dan diklik kalkulator sesimpanan baru. Kita masuk transaksi lagi di tanggal 27 Februari 2021. Memonya itu pembayaran gaji karyawan. Sini kita masukin biaya gaji sebesar 4.500.000. Jangan lupa di enter dan diklik lock. Kita simpan dan tutup. Kita masuk ke buku besar, laporan keuangan, ke buku besar lagi, lalu ke seluruhan jurnal. 1 Februari 2021, ini 28 Februari 2021. Nah, ini untuk keseluruhan transaksi selama bulan Februari. Untuk soal yang terakhir, yaitu penyusutan aktiva tetap berupa bangunan ruko untuk Februari menggunakan metode garis lurus, itu kita masuk ke buku besar, terus kita klik yang proses akhir bulan, kita pilih bulannya itu Februari, tahunnya kita ganti jadi 2021, jangan lupa di enter, terus kita oke. Langsung oke aja, kita lihat di daftar akun, itu ada akumulasi penyesuaian gedung. Nah, untuk ngambil ini yang diminta itu adalah laporan keuangan laba rugi dan juga neraca. Jadi kita ambil ke buku besar, laporan keuangan, kita pilih laba rugi yang standar, klik 2 kali. Bisa kita pilih tanggalnya bulan 2 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Oke, kalau udah kita bisa simpan. Kita pilih yang PDF. Kita pilih filenya, kita namain laporan laba rugi PT Semangkai. Save. Lalu kedua yaitu neraca, itu kita ambil dari laporan keuangan. Bisa kita pilih neraca standar. Kita pilih bertanggal 28 Februari 2021. Oke. Oke, akan muncul seperti ini. Kita simpan aja. PDF file. Kita namain neraca PT sampai sih. Oke, sekian pembahasan accurate dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.